Kyo, 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 say hi, Nati. Aduh, galak sekali. Yuk sahabat YouTube, di video kali ini aku kembali mau bikin video soal aku mau ngenalin dulu kucing aku, namanya Kyo tapi dia nggak bisa diem guys. Ya udah begitu ya. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu teman-teman soal syarat-syarat apa aja dan bagaimana caranya membawa kucing dari Jakarta ke luar kota. Nah ini untuk persyaratannya itu tergantung dari kota tujuan masing-masing ya guys ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian membawa kucing adalah kalian harus menghubungi Dinas Pertanian dan Peternakan di daerah kalian tinggal dan tempat tujuan kalian mau bawa kucing kalian. Jadi harus tahu dulu syarat-syaratnya. Kalian harus ingat pas kalian datang ke Dinas Pertanian, kalian harus mastiin bahwa daerah kalian tinggal itu bisa hewan untuk keluar dan daerah tujuan yang mau kalian bawa kucingnya bisa menerima kucing. Karena sebagian daerah tidak bisa menerima hewan kayak kucing, anjing dan lain-lain gitu, karena ada yang namanya daerah bebas rabies. Jadi sebelum ngurus surat terlalu jauh, mending kalian pertama-tama datang ke dinas tujuan kucing mau dibawa. Terus kalian nanya bisa nggak daerah itu untuk menerima kucing masuk. Kalau misalkan bisa, kalian langsung minta dibuatin surat izin kucing masuk. Nah kurang lebih contoh suratnya itu kayak gini ya guys. Dan yang ngurus adalah pemilik di alamat kota, di kota asal ya guys ya. Kayak aku itu pakai alamat adiknya Kak Pazo karena alamat aku itu di alamat tujuan. Jadi adik Kak Pazo yang bantu aku ngurus di Jakartanya, makanya namanya Dewi Agisni. Syarat selanjutnya kucing harus udah divaksin lengkap, vaksin 1, vaksin 2 dan sudah divaksin rabies dan dibuktikan dengan adanya buku vaksin kucing ya guys. Jadi jangan sampai hilang ya. Syarat selanjutnya kucing harus dicek titer anti rabies. Nah jadi aku itu uji titer rabiesnya di Puskeswan yang Ragunan guys. Terus harus bawa buku vaksin kucing lengkap, harus ada vaksin pertama, vaksin kedua sama vaksin rabies. Nah untuk uji titer rabies itu kalian harus minimal itu udah 2 minggu kucingnya divaksin, tapi lebih bagus itu 1 bulan kucingnya divaksin baru bisa uji titer rabies. Sekarang aku mau fotokopi buku vaksin kucingnya dan fotokopi KTP juga untuk dilampirkan di sana. Ikuti terus. Aku karena nggak tahu jadi aku nggak persiapan guys. Pas datang langsung masuk aja ya guys. Nanti petugasnya ramah banget kok. Sekian mau diambil darah. Bismillah. Ih aku takut tangan kakaknya. Pintar ya Kyo. Sayang. Pinter. Tuh waktu vaksin lama banget, ada sejam kali suntik vaksinnya. Terus udah masuk kecabut, jadi 2 kali suntik itu. Pinter ya, pinter ya. Nono gigit ya. Baru aja. Aduh. Gimana ya? Oh ada sarung tangan Pak? Enggak. Yo. Banyak ibu ngambil ininya. Enggak dikit-dikit kok Mbak, cuma 0,3 doang. Kyo sedikit Kyo. Kan itu juga ada disuruh bikin surat keterangan dokter, surat sehat itu dari sini juga bisa. Biasanya dari sini hasil ELISA-nya, terus nanti akan tindakan dari namanya apa? Nah, untuk surat keterangan kesehatan hewan itu dibikinnya di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Tapi baru bisa dibikin kalau surat anti titer rabies itu hasilnya bagus guys, dan harus udah ada
surat keterangan yang tadi penerimaan hewan dari kota tujuannya. Dan kalian baru bisa bikin surat SKKH sama surat izin keluar itu harus melalui aplikasi Jakepo guys, tuh yang kayak aku kasih di layar ya, kayak gitu. Jadi daftar semuanya lewat situ. Terus kalau semua persyaratan udah lengkap, kalian baru bisa ke karantina bandara. Nah, ke karantina bandara gak bisa langsung datang, kalian harus daftar online juga guys di websitenya, ini aku kasih di layar ya. Nah, ini namanya PPK online, kalian bisa langsung login lewat website di handphone kalian ya guys ya. Nah, kalau misalkan suratnya udah ada, itu tuh bisa langsung download dan kalian langsung di print. Jadi harus bawa surat itu pas nanti kalian ke karantina bandara. Kalian nentuin sendiri mau tanggal berapa dan datangnya jam berapa gitu guys. Nah, kalau surat-suratnya udah siap, yang pertama adalah surat izin pemasukan dari Dinas Peternakan Provinsi Tujuan, yang kedua surat SKKH dari Dinas Peternakan setempat, terus yang ketiga buku vaksin, yang keempat itu uji titer antibodi rabies. Nah, kalau itu semua udah lengkap, kita bisa bawa hewan kita ke karantina Bandara Soekarno-Hatta untuk dicek surat-suratnya dan diberikan sertifikat hewan untuk naik pesawatnya. Cuman gitu aja guys, tapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama guys. Prosesnya itu lamanya itu di uji titer rabies sama surat SKKH. Kalau misalkan pas ke bandaranya ini itu suratnya langsung jadi. Tapi aku saranin kalian jangan beli tiket pesawat dulu guys. Jadi kalian harus ngurus semua suratnya sampai selesai, dan surat sertifikat kesehatan hewan dari karantina bandara itu keluar, baru kalian bisa beli tiket pesawat. Nah, pesawatnya itu juga yang bisa bawa kucing, setahu aku itu cuman Lion Air yang bisa bawa kucing sama penumpangnya jalan. Kalau yang lain itu adalah kargo. Jadi kita cuman kirim hewan kita lewat kargo, misalkan kargo Citylink, kargo dan lain-lain apa gitu. Nah, kalau misalkan Lion Air itu kita bisa bawa kucing kita, dia ada tempat kucingnya sendiri, bukan di bagasi tapi tempat bagasi kucing sendiri. Terus kitanya juga bisa terbang sama kucingnya, tapi tempat kucingnya beda, nggak sama kita di pesawatnya. Itu ya guys ya. Udah sampai di tempat karantina. Kio aku titipin sama koper aku, nggak tahu deh, bismillah aja guys. Terus perlengkapannya aku disuruh beli map dulu, sama aku belum print juga. Petugasnya ya agak kayak gitu deh, ditanya tempat print di mana, nggak tahu, kantornya di mana, kayak gitu-gitu guys. Jadi harus sabar-sabar aja ya guys ya mengurusi ini. Nah, ini pas aku nunggu suratnya itu tuh bayarnya murah, cuman 15.000 guys. Tapi nunggunya lumayan, kayak ada sekitar 1 jaman gitu. Nah, di loket tuh yang ada orang. Jadi di tempat karantina itu bukan hewan kita di karantina beberapa hari di situ, itu enggak guys. Jadi hewan kita cuma dicek, dilihat, dipoto doang gitu. Kalau dia sehat bisa dibawa terbang, udah deh suratnya keluar. Yang penting semua syarat-syaratnya itu udah lengkap. Nah, ini aku udah perjalanan pulang dan aku baru pergi pulang kebesokannya karena ini udah kemalaman, udah nggak ada pesawat ke daerah aku di hari yang sama. Jadi aku pulang lagi bareng Kio. Besoknya baru kita pulang naik pesawat Lion Air ya guys. Nah, ini aku kebesokannya jalan ke bandara lagi bareng Kio. Nah, untuk persyaratan naik pesawat bareng kucing pakai pesawat Lion Air itu guys, tuh harus kandangnya harus yang kayak gitu, terus harus digembok ya, harus dirantai dan digembok, dan harus ada pasir kucing sama makanan dan minumannya di situ. Pastikan aman. Nah, untuk pembayarannya jadi dia itu dihitung kayak biaya kelebihan bagasi minimal 5 kilo. Jadi walaupun misalkan berat kucing dan kandangnya belum 5 kilo, tetap dibayarnya 5 kilo. Nah, kalau Kio kemarin kucing sama kandangnya itu jadi 8 kilo, 1 kilonya itu 25.000 guys. Jadi bayarnya itu sekitar 200 ribuan gitu. Pokoknya yang penting kalian jangan sampai lupa bawa sertifikat kesehatan hewan yang dari karantina bandara. Udah cuman gitu aja guys. Yang penting tadi udah aku bilang, aku ulang lagi, syarat-syaratnya udah lengkap semua dan kucingnya aman, kandangnya aman. Udah, kalian bisa terbang bawa kucing kalian. Gitu guys, aku saranin pakai Lion Air ya guys ya. Karena kalau pesawat-pesawat lain itu kayaknya tidak menerima kecuali yang kargo.
Tapi kalau kucing dikirim itu aku kesian guys kalau nggak sama kita, dan itu kan agak lama nunggunya gitu, nunggu jadwal terbangnya. Begitu guys. Nah ini aku udah jalan ke ruang tunggu dan kucing aku udah sama pegawainya udah dimasukin ke tempat bagasi khusus kucing ya guys ya, bukan sama yang barang-barang. Dan disitu pas aku insya Allah aku jamin aman. Nah antara Jakarta sama kota tujuan aku itu cuman 45 menit guys, 1 jaman gitu. Nah ini pas sampai aku udah ketemu Kio, udah lihat Kio. Jadi Kio pertama-tama tuh ditaruh di situ tuh, langsung aku ambil guys. Dan dia alhamdulillah sehat-sehat guys. Yeay, Kio udah sampai. Nah segitu cerita pengalaman aku sama informasi yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman untuk syarat-syarat bawa kucing dari kota ke kota lainnya ya guys ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.